Itu yang saya rasa, karena saya datang dari negara yang selalu perang. 3 bulan summer itu juga yang musim yang paling bagus. Kan bisa tahu tentang Afghanistan, ada sunnah, ahlu sunnah, satu syiah. Yang dua ini paling banyak keamanan, aku bilang. Itu baru bisa memahami kalau kedamaian itu sebaik apa. Yang terakhir saya dengar news di Afghanistan ada agama Yahudi juga, tapi tinggal 1 orang sekarang. Afghanistan itu negara yang bergunung, banyak gunungnya, masihnya dikit-dikit, tapi bisa tahulah apa yang terjadi di Afghanistan atau apa yang alasan-alasan yang bisa sikon seperti ini di Afghanistan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan namaste. Saudara-saudara Indonesia, nama saya Johan. Hari ini aku ada informasi tentang Afghanistan. Saudara-saudara Indonesia, banyak yang tidak ada banyak informasi tentang Afghanistan. Saya mau membantu untuk kita tahu tentang Afghanistan itu. Afghanistan sistem hidupnya gimana, negaranya kayak gimana, population, penduduk, terus pemerintah, sistem hidupnya, culture-nya, budaya hidupnya, itu semuanya saya mau membahaskan biar kita saling share tentang adat-adat Afghanistan. Soalnya saya ini sudah bertahun-tahun saya tinggal di Indonesia. Saya sudah tahu banyak tentang Indonesia. Di sini hidupnya luar biasa baik, bagus, orangnya baik sekali, negaranya hebat. Saya sebenarnya selama ada di Indonesia itu merasa seperti surga. Benar-benar saya santai sekali di sini, walaupun sikon susah, bagus, tidak bagus, semuanya. Pokoknya itu keamanan itu yang paling penting dan paling luar biasa baik itu untuk hidup. Kalau orang sudah coba, sudah mengalami perang, sikon tidak bagus, tentang keamanan, aku bilang, itu baru bisa memahami kalau kedamaian itu sebaik apa. Itu yang saya rasa, karena saya datang dari negara yang selalu perang, selalu ada hal-hal yang sedih. Hari ini saya mau membahaskan tentang Afghanistan. Semoga saudara nggak bosan. Jangan lupa subscribe channel saya, like, dan share untuk saudara Indonesia aku yang lain bisa pelajari tentang Afghanistan. Walaupun ini informasinya dikit-dikit, tapi bisa tahulah apa yang terjadi di Afghanistan atau apa yang alasan-alasan yang bisa sikon seperti ini di Afghanistan. Pertama, Afghanistan itu negara yang kecil, enggak terlalu besar. Itu semua penduduk di Afghanistan itu kuantitasnya di 2020 itu 32,9 juta. Semua penduduk di Afghanistan. Afghanistan itu adalah 36 provinsi.
dari 36 provinsi itu ada satu provinsi yang paling besar, itu namanya Herat. Yang paling kecilnya, yang provinsi paling kecilnya itu Kapisa namanya. Itu penduduknya di wilayah Kapisa itu 358.000 orang. Tapi kalau di Herat yang paling besar penduduknya di situ itu 1,76 juta. 1.076.000 kurang lebih. Afghanistan itu negara yang bergunung, banyak gunungnya. Ada pokoknya kalau desert yang tanah kosong itu dikit kan, nggak banyak. Tapi yang paling banyaknya itu gunung, negara gunung. Di situ ada 4 musim. Musim kita kalau pakai bahasa Inggris bilang spring, summer, autumn, dan winter. Winter itu dari pertama spring. Kalau kita mulai dari spring itu musimnya musim kayak baru, musim dingin habis menuju ke udara yang paling bagus. Orang di Afghanistan bilang spring itu yang season dan musim yang paling bagus di Afghanistan, karena baru musim salju habis, terus pohon-pohon daunnya baru keluar. Jadi dari pohon-pohon yang kayak kelihatan kering itu jadi mulai berhijau 4 bulan, dalam 3 bulan 3 bulan. Setelah spring itu summer itu mulai musim buah-buahan. Kayak banyak buah-buahan ada yang jadi namanya aku kurang tahu ya, tapi beberapanya saya sebutin, kayak aprikot gitu, anggur, apel, terus pomegranate. Di sini apa namanya pomegranate ya, terus kayak berry, blueberry, like red berry, segala macam. Pokoknya semua rata-rata banyak yang buahan dalam musim summer tumbuh. Ini 3 bulan summer itu juga yang musim yang paling bagus, karena dari musim agak dingin kayak sedang gitu. Summer itu udaranya sedang, nggak panas, nggak dingin, tapi fresh. Semua kelihatan green, hijau. Udah daun-daun pohon sudah ini berbuah, sudah siap semua, lengkap gitu. Terus setelah summer, autumn itu musimnya kayak baru pohon-pohon buah-buahan udah mau habis gitu, udah pada matang, udah dipanen, semua diambil. Terus mulai daun-daun pohon jatuh. Jadi daun pohon jadi dari hijau jadi ke arah kuning. Jadi misal sebelumnya itu pohon atau perkebunan itu kelihatan hijau sekali, tapi di autumn itu semua pohon itu kayak gold gitu warnanya, dan jatuh satu-satu di bawah pohon-pohon. Kalau lihat itu banyak daun-daun sampai akhir autumn untuk 3 bulan lagi. Setelah 3 bulan autumn itu winter itu udara jadi ke arah dingin lagi. Winter itu jadi ke arah dingin, mulai hujan dikit-dikit. Kalau hujan sudah mulai, baru salju, musim salju untuk 3 bulan lagi. Jadi dari musim green yang summer itu udah, autumn itu musim yang semua sudah gold, jatuh misal daun-daun pohon. Terus untuk winter jadi putih, karena salju itu
yang kebanyakan itu di arah yang kampung-kampung itu agak jauh dari kota, itu lebih lebih lama tahan saljunya. Kalau di kota cepat hilang karena banyak kendaraan, pokoknya udara itu agak lebih panas, jadi cepat hilang. Tapi kalau untuk di kampung-kampung, di situ saljunya juga banyak, tahan lama, semua kelihatan putih, enak sekali. Ini tentang 4 musim yang ada di Afghanistan. Terus tentang penduduknya juga udah tahu, ada 32,9 juta di tahun 2020 penduduk, semua penduduk di Afghanistan. 36 provinsi, yang paling besarnya provinsi Herat, dan penduduknya itu 1,7 lebih juta, 1,7 juta penduduknya. Dan paling kecilnya itu Kapisa, provinsi Kapisa yang paling kecil, yang ada penduduknya 358 penduduknya. Oke. Di Afghanistan itu tentang bahasa, kita lihat bahasa di Afghanistan itu banyak, puluhan bahasa, tapi formal yang nasional bahasa di Afghanistan itu ada 2, satu Farsi, satu Pashto. 2 bahasa ini di pemerintah itu formal, kayak nasional gitu. Kalau di sekolah pasti 2 bahasa ini ada belajar, itu harus semua warga, harus semua rakyat Afghanistan harus tahu bahasa Pashto dan Farsi, 2 bahasa ini. Terus di situ yang aku sebutin beberapa bahasanya, misal Pashto, Farsi itu yang nasional, tapi ada Uzbek, ada Baluchi, misal bahasa Baluch, bahasa Uzbek, bahasa Nuristan, bahasa Pashai, dan lain, pokoknya banyak. Yang 2 ini bahasa nasional, 2 bahasa ini. Selanjutnya Afghanistan itu multicultural. Adat itu di Afghanistan ada adat banyak. Kayak di Indonesia adat Batak, adat Javanese, ada Sumatera, misal ada ke arah misal NTT, Nusa Tenggara, itu di sini di Afghanistan juga adatnya banyak. Suku-sukunya juga banyak sekali, banyak. Tapi enggak sebanyak Indonesia. Indonesia itu luar biasa, multicultural bener. Tapi di Afghanistan karena penduduknya dikit, jadi sukunya juga kita bandingkan dengan penduduknya karena nggak banyak. Terus yang paling terkenalnya saya sebutin di sini, di Afghanistan itu suku-suku yang paling banyak itu di Afghanistan itu Pashtun, suku Pashtun sebutin Pashtun. Yang kedua Tajik, suku Tajik. Yang ketiga ada Hazara. Yang keempat ada Uzbek. Dan yang 4 ini yang paling banyak, Tapi di bawah ini ada banyak lagi, tapi itu dikit-dikit, sampai ada Sikh, Hindu, ada dikit banget sekarang, sisa dikit banget. Terus ada sekarang yang Afghanistan itu 99, lebih itu negara Muslim. Tapi di Afghanistan itu ada, di Muslim ada kayak udah bagi-bagi yang berbedanya lagi. Tapi di Afghanistan itu mazhab, 2 mazhab itu ada. Mazhab yang satu Sunni, Tasannun, Sunnah, Ahlu Sunnah, satu Syiah. Yang 2 ini paling banyak. Di Afghanistan tidak ada dalam 4 mazhab Sunni itu kayak Maliki, Hambali, Syafi'i. Di Afghanistan dikit banget, nggak ada. Sampai waktu saya di Afghanistan nggak pernah dengar tentang, nggak pernah lihat kalau orang di mazhab 3 ini lagi. Tapi di situ semua, kalau Sunninya
Hanafi dan Syiah. Syiah di Afghanistan ada. Syiah itu juga ada beberapa pecahan. Syiah itu ada yang panggil Syiah Duozdaimomi. Misal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada 4 khalifah. 4 khalifah itu Hazrati Umar radhiyallahu, Hazrati Utsman radhiyallahu, Hazrati Abu Bakar Siddiq, dan Hazrati Ali. Ini ada 4 khalifah. Syiah itu turunannya dari Ali. Tapi mazhab Sunni itu mulai dari 3 khalifah ini. Misal Hazrati Umar radhiyallahu, Utsman radhiyallahu, and Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Ini jadi Syiah itu jadi kebagi ke beberapa jalur lagi. Itu dari 12 keturunan Ali itu ada pecahan lagi banyak, tapi yang 2 terkenal itu bilang 12 imam, ada yang 12 imam, ada yang 6 imam. Itu yang sudah pecah dari, ada yang 1 sampai 12 percayanya ada imamnya, ada yang 1 percaya ada sampai 6 tapi turunannya sampai sekarang ada gitu. Itu dipanggil orangnya 6 imam, dan Syiah 12 imam. Ini tentang kepercayaan di Afghanistan. Ada di situ Hindu juga dikit banget. Yang terakhir saya dengar news di Afghanistan ada agama Yahudi juga, tapi tinggal 1 orang sekarang. Itu hampir 2 bulan yang lalu saya dengar berita. Itu 1 Yahudi juga itu sebelum Taliban masuk ke Afghanistan ambil power, misal jadi pemerintah yang lama itu jadi hancur sebelum itu. Itu yang Yahudi itu bilang tinggal tinggal 1 orang aja Yahudi di Afghanistan, dia tahan. Tapi katanya kalau Taliban masuk dia juga akan pergi dari sini. Karena dia cara hidupnya katanya sulit sekali. Tapi masih di pemerintah yang lama, dia masih berharap dia bisa tinggal di Afghanistan. Tentang Hindu juga masih sampai pemerintah yang lama ada beberapa ratus keluarga orang Hindu. Tapi pas Taliban mau masuk semuanya juga udah kabur, udah pergi karena sikon hidup mereka banyaknya tidak bisa membakar. Misal yang mayat-mayatnya, rumah-rumahnya ini agak sulit buat mereka. Jadi mereka semua sudah kabur. Sekarang nggak ada yang ditahan karena beberapa bulan yang lalu juga mungkin saudara-saudara udah dengar udah bom bunuh diri banyak di tempat ibadah mereka, di tempat di acara pernikahan, segala macam kayak gitu. Yang untuk terakhir yang aku lihat itu baru di pemerintah yang kemarin, itu baru pertama kali dari suku Hindu itu ada 1 orang bisa masuk parlemen. Baru pertama kali dalam berpuluh-puluh tahun yang ada orang Hindu di Afghanistan itu cuman di pemerintah yang kemarin 2020-2019 1 orang dari suku Hindu itu bisa masuk ke parlemen, jadi terpilih dari warganya. Tapi sekarang pas Taliban datang, aku dengar itu kemarin baca berita semuanya sudah pada pergi ke India. Ada sebagian pergi ke Kanada karena Kanada mau terima mereka. Ada sebagian pergi ke banyaknya Kanada, New Zealand sama India pergi. Terus ini tentang Afghanistan yang hari ini kita sebentar kita omong. Mudah-mudahan informasi ini bisa dimanfaatkan, bisa tahu tentang Afghanistan, ada berapa provinsi,
cara hidupnya kayak gimana, itu suku-sukunya, bahasanya, segala macam. Terus tadinya rencana mau ngomong tentang presiden dari beberapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, tapi nanti itu mau mau ngobrol atau dikasih informasi untuk video yang selanjutnya. Terima kasih banyak saudara-saudara. Jangan lupa subscribe channel saya, share video ini, dan like, komen di bawah kalau mau informasi apapun tentang Afghanistan. Tolong komen di bawah dulu. Nanti saya usahakan bikin video tentang yang saudara ini mau saya siapkan informasi. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi. Dah.